Buka dulu ya. Oh ya. Ya. Oke, dimulai dengan audio dulu dok ya. Yuk, karena ada gemar. Mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta webinar awam dengan topik serba-serbi pengapuran sendi. Mohon maaf, sejauh ini masih bisa dengan suara dulu. Nanti sambil menunggu waktu perbaikan teknis. Pada siang hari ini kita akan mengikuti sesi mengenai webinar awam dengan topik serba-serbi pengapuran sendi atau dalam bahasa medisnya osteoartritis, di mana penyakit ini merupakan penyakit yang paling sering terjadi dalam hal radang sendi di seluruh dunia dengan melibatkan lebih dari 300 juta pasien di dunia, dan ini merupakan penyakit yang menyebabkan kecacatan utama pada dewasa. Saya Jojo yang akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Pada siang hari ini kita semua kehadiran seorang pembicara yang sudah cukup senior, yaitu Dr. Bambang Setio Hadi di samping saya, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi di FKUI, dan sudah mengikuti berbagai kursus dalam bidang penyakit reumatik dan autoimun di berbagai negara. Dan beliau sudah menggeluti bidang reumatologi ini lebih dari 24 tahun, dan pada kesempatan siang hari ini beliau akan menyampaikan topik mengenai serba-serbi pengapuran sendi. Kepada Dr. Bambang, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyampaikan materi mengenai pengapuran sendi atau osteoartritis. Ya, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, ini adalah berbagai pertanyaan yang harus kita tanyakan kalau kita menemukan penyakit rematik apapun jenisnya. Apakah ada nyeri atau kaku pada sendi-sendi di seluruh tubuh, terutama pada tulang belakang? Ya, kemudian apakah Anda sulit untuk berjalan, naik turun tangga, atau bangun dari tempat tidur? Dan apakah Anda sulit untuk berpakaian, memakai baju, ataupun melepaskan baju? Nah, ini adalah mungkin gambarnya tidak terlalu jelas ya. Gambaran sendi kita, yang atas ini yang normal, ya, ini adalah sendi yang normal. Kemudian ini yang mengalami peradangan, ya. Dan ini salah satunya yang mengalami osteoartritis. Ada gambar yang lebih jelas lagi. Nah, ini adalah jenis-jenis penyakit rematik. Nah, penyakit osteoartritis merupakan salah satu dari jenis penyakit rematik yang tersering kita dapatkan. Ya, seperti tadi dikatakan oleh Dr. Jojo. Nah, apa itu osteoartritis? Osteoartritis adalah penyakit kronik yang menyebabkan kerusakan rawan sendi, sehingga pasien merasa sakit dan biasanya disertai dengan pembentukan tulang baru. Nah, ini epidemiologinya di Indonesia. Sayang ini data lama ya, kami belum bisa menyalurkan data yang baru. Kemudian predileksi sendi pada artritis reumatoid, yaitu sendi lutut, sendi lumbar atau pinggang, dan sendi leher. Selain itu juga sendi-sendi pada jari-jari tangan. Predileksi itu artinya dok ya, tempat yang apa? Tempat yang paling sering terkena ya dok ya. Terkena. Nah, ini adalah gambaran tulang, ini juga tulang yang normal, ya, tulang yang normal. Di sini kita lihat rawan sendinya masih bagus, dan ini adalah sendi yang sudah mengalami osteoartritis, di mana kita lihat tulang rawannya sudah mulai rusak ya, compang-camping. Nah, ini adalah gambaran orang yang dengan osteoartritis berat atau pengapuran sendi yang berat, di mana tulangnya sudah mulai bengkok,
Di sini gambaran tulangnya sudah all, ya. Dan ini adalah sudah, ini bukan bengkak ya, ini mungkin karena ototnya atrofi, maka terlihat tulangnya jadi lebih besar dibandingkan dengan orang yang normal. Nah, ini adalah gambaran ronsen orang dengan osteoartritis atau pengapuran sendi yang disebabkan karena penipisan rawan sendi, sehingga kita lihat di sini celah sendinya akan menyempit. Normalnya harusnya lebih lebar dok ya. Tulang rawan itu sekitar 3 mm tebalnya, sehingga kalau atas bawah harusnya 6 mm. Jadi kalau ada penyempitan celah sendi, ya celahnya jadi kurang dari 6 mm. Nah, ini pada sendi panggul, kita lihat di sini juga kelihatan menyempit ya. Kita lihat di sini. Harusnya bonggol dengan ininya dok ya, dengan kantongnya tidak ini dok ya. Tidak nempel seperti itu dok, ada celahnya ya dok. Ya. Nah, itu jelas ya. Nah, ini adalah sendi tangan, pengapuran pada sendi tangan. Gambaran yang khas adalah di sini. Ini kita dapatkan nodus yang disebut dengan nodus Heberden pada ujung-ujung tangan. Ya. Nah, ini adalah kira-kira mekanisme pengapuran sendi ya, adanya kerusakan sendi baik secara mekanik maupun secara kimiawi maupun secara metabolik, sehingga terjadi kerusakan sendi yang menyebabkan tulang rawan menjadi menipis dan sendi akhirnya menjadi menyempit dan ruang sendi terlihat juga menyempit. Ini adalah gambaran sendi yang normal ya, yang merah ini sendi yang normal ya. Jadi kita lihat di sini masih bagus, dan ini yang sudah mengalami osteoartritis. Kita lihat gambaran yang sudah compang-camping pada permukaan tulang rawannya. Ya. Tapi ini relatif ringan tentunya ya. Kalau sudah berat akan terlihat rawan sendinya pecah-pecah. Karena bisa juga sampai habis itu dok ya, erosi dok ya. Nah, ini adalah faktor risiko orang dengan osteoartritis ya, mulai dari faktor keluarga, kemudian jenis kelamin, biasanya pada ini umur, ini adalah umur ya, biasanya ada usia yang lebih tua. Kemudian ini adalah jenis kelamin, biasanya pada wanita. Kemudian ini adalah aktivitas sehari-hari ya, ini orang yang banyak aktivitasnya. Kemudian berat badan ya, ini badannya gemuk sekali ya, dan kelemahan pada otot, sehingga kita lihat di sini dia susah untuk berjalan. Nah, tujuan pengobatan penyakit rematik pada umumnya adalah untuk mengurangi rasa sakit, terutama kemudian untuk mengurangi kerusakan sendi tentunya, dan sehingga aktivitas pasien dapat diperbaiki. Udah nggak ada. Nggak, masih ada satu lagi. Oke, pada umumnya orang beranggapan setiap penyakit rematik adalah karena asam urat. Padahal tidak demikian. Ini penyakit rematik yang terbanyak adalah pengapuran seperti yang sudah saya jelaskan.
Asam urat itu hanya sedikit sebetulnya, hanya sekitar 1% dari populasi. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ragu-ragu terhadap penyakit yang sudah dideritanya, maka pergilah ke dokter. Jangan mengobati diri sendiri, karena selain kita butuh diagnosis yang tepat, juga tidak semua obat rematik itu aman, sehingga harus diberikan dengan pengawasan dokter. Terima kasih. Sudah, Dok. Ya, kayaknya ada 2 slide yang keluar. Oh, ya, ini obat pengobatan penyakit rematiknya ya. Pengobatan osteoartritis, ada pengobatan non farmakologi, ada pengobatan farmakologi, dan ada pengobatan bedah. Ya, sampai saat ini belum ada, Dok, ya, belum ada. Glukosamin evidence-nya tidak bagus, sehingga sampai saat ini sebetulnya belum direkomendasikan ya untuk pengobatan osteoartritis. Kemudian olahraga yang cocok adalah olahraga yang menguatkan otot di sekitar sendi yang sakit, sehingga penguatan otot-otot di sekitar sendi yang sakit akan membuat beban pada sendi yang sakit lebih lebih merata, sehingga nyerinya akan berkurang, tidak terlalu sakit.
Jadi dok ya, latihannya latihan-latihan yang menguatkan otot di sekitar sendi sakit. Jadi misalnya kalau yang sakit lutut ya penguatan otot paha dan betis. Ya, dok, bisa bermacam-macam pilihannya dok ya, latihannya dok ya. Macam-macam pilihannya. Seperti sepeda statis, ya. Berenang juga bisa dok ya, berenang. Biasanya untuk lutut bisa berenang atau naik sepeda statis. Untuk glukosamin itu dok ya, sudahin dok ya. Dia kalau untuk memberikan manfaatnya sama sekali belum terbukti ya dok ya. Terbukti. Berikutnya dok, dari pertanyaan dari Bapak Johan Panggaribu, beliau menanyakan apakah bedanya antara pengapuran sendi dengan radang sendi karena autoimun dan kemana saya harus berobat? Ya, kalau karena pengapuran sendi jelas ya itu karena kerusakan tulang rawannya. Kalau karena autoimun, yang terjadi adalah proses autoimun yang menimbulkan reaksi radang, dan reaksi radang tersebut akan merusak selaput sendinya. Memang pada jangka panjang akhirnya tulang rawannya akan ikut rusak. Nah, kemana Bapak harus berobat? Ya, Bapak bisa berobat ke dokter rematik tentunya ya. Karena ini kan semuanya kan penyakit rematik. Apakah dia penyakit sendi karena pengapuran maupun penyakit sendi karena autoimun. Karena penyakit sendi karena autoimun itu ada banyak sekali ya. Ada rheumatoid arthritis, ada lupus, seronegatif, ada artritis psoriatik, ada artritis enteropatik atau inflammatory bowel disease related arthritis, ada ankylosing spondylitis, ya, dan juga ada artritis pada anak-anak ya, juvenile idiopathic arthritis. Itu biasanya terjadi pada usia di bawah 16 tahun. Maupun karena kalau pengapuran belum ada obatnya, tapi kalau karena autoimun itu ada obatnya, dan obatnya itu bermacam-macam, sehingga kalau tidak tepat pengobatannya ya autoimunnya tidak akan sembuh. Tapi kalau ahli rematiknya di setempat belum ada, mungkin saringan pertamanya ke penyakit dalam dulu ya dok ya. Internis bisa. Nanti dinilai lebih lanjut, diseleksi apakah perlu dirujuk. Pada kasus pengapuran sendi kita harus minum obat seumur hidup dok? Enggak juga ya, kalau nggak sakit kan nggak usah diminum obatnya. Dok, jadi memang dok, jadi memang sesuai dengan indok ya, keluhan saja ya dok ya. Ya. Lalu dok, pertanyaan berikutnya dok, apakah indikasi dilakukannya injeksi dok pada penyakit pengapuran sendi dok, suntik lutut dok? Kalau misalnya obat oral tidak ada perbaikan, kita bisa coba dengan injeksi intraartikular. Kalau dengan injeksi sendi lutut atau sendi manapun ya, tidak ada perbaikan, kita bisa minta tolong sejawat bedah untuk melakukan apakah mungkin harus sinofektomi atau
segera diberikan pengobatan ya. Bapak dapat pergi ke dokter ahli rematik supaya dapat memperoleh pengobatan tepat. Karena pada pasien dengan asam urat yang akut, kita tidak boleh memberikan obat asam urat. Justru yang harus kita berikan adalah painkiller. Nanti setelah nyerinya hilang dalam waktu 1 minggu, baru kita turunkan kadar asam uratnya. Jadi yang paling mencolok perbedaan antara keduanya, Dok, dari segi munculnya nyeri, Dok ya. Kalau yang pengapuran sendi dia perlahan-lahan dan sifatnya kronis, sedangkan kalau yang serangan asam urat biasanya munculnya cukup mendadak, Dok ya, dan mencapai puncak dalam waktu 24 jam ya, Dok ya. Oke, berikutnya, Dok, ada pertanyaan dari Bapak Adi Putra, Dok. Aktivitas berlebihan dikatakan sebagai salah satu faktor resiko munculnya pengapuran sendi. Apakah ada ketentuan berapa lama toleransi maksimal bergerak dalam 1 hari, Dok? Sebetulnya tidak ada ukurannya ya. Mungkin juga tergantung dari kualitas tulang rawan dari masing-masing orang yang berbeda-beda. Oleh sebab itu pasien diminta untuk merasakan sendiri apakah ini sudah menimbulkan nyeri atau belum. Kalau sudah menimbulkan nyeri ya kita harus kurangi aktivitasnya. Jadi tidak ada patokannya berapa lama gitu, Dok ya. Yang penting dinilai sudah memunculkan nyeri atau tidak. Berikutnya, Dok, dari pertanyaan dari Bapak Ginting. Beliau menanyakan, Dok, kalau pengapuran sendi lutut kan biasanya disuruh untuk menurunkan berat badan. Tetapi kalau terjadinya itu pengapuran sendinya di tangan, apakah tetap tetap edukasi usaha untuk penurunan berat badan tetap dilakukan atau tidak, Dok? Kalau dia terjadinya pengapuran sendinya di tangan, Dok. Kalau di tangan masalahnya berbeda. Biasanya yang di tangan tuh karena lebih banyak karena faktor genetik. Ya tentu tergantung berat badannya berlebih atau tidak ya. Kalau berat badannya berlebih, tentu kita anjurkan juga untuk menurunkan berat badan. Karena apa? Biasanya kalau ada pengapuran di sendi tangan, maka sendi yang lain seperti lutut, pinggang, pinggul itu juga bisa timbul pengapuran. Sehingga kalau memang kita lihat bahwa berat badannya sudah mulai berlebih, ya kita kurangi untuk kita anjurkan untuk pengurangan berat badan. Jadi agak berbeda, Dok ya, kasusnya kalau kejadiannya pengapurannya hanya di pergelangan tangan ya, Dok ya. Oke, berikutnya, Dok, pertanyaan dari Bapak Johan. Jadi karena pengapuran sendi tangan, Dok? Ya, saya nggak tahu persis ya karena saya tidak lihat ya. Tapi ada kemungkinan. Terutama kalau ada benjolan di buku-buku ujung tangannya ya, buku-buku sendi tangan yang di ujung. Mungkin karena pengapurannya. Jadi memang, Dok ya, mesti harus datang ke dokter untuk konsultasi, Dok ya, untuk dilihat. Kami masih mengundang kepada seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan pengapuran sendi. Kami masih menunggu dan pertanyaan kami baca satu-satu. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, Dok, ini ada pertanyaan titipan, Dok. Sebenarnya penggunaan brace atau alat bantu itu, Dok, pada pasien-pasien yang sudah mengalami pengapuran sendi itu sebenarnya jangka panjang seperti apa, Dok ya? Apakah sebenarnya baik atau justru ini, Dok ya? Misal kalau seperti brace, Dok, di lutut, Dok, apakah itu boleh digunakan seterusnya atau seperti apa, Dok? Kalau kita akan berjalan jarak jauh atau berdiri lama, brace mungkin akan ada gunanya ya. Tapi kalau dipakai terus-menerus, tidak pernah dilepas, akan membuat otot-otot di sekitar sendi lutut menjadi malas sehingga akhirnya akan jadi atrofi. Jadi sebaiknya gunakanlah misalnya kalau Bapak atau Ibu akan berjalan jauh atau misalnya akan datang ke ke undangan sehingga dapat membantu menekan tulang rawan itu
lebih ke tengah ya, sehingga momen gayanya akan lebih bagus. Ini dok, sebaiknya jangan digunakan secara jangka panjang dok. Jadi memang sesuai dengan kalau rumah sebaiknya jangan. Di rumah jangan, tapi ketika pas mau jalan jauh dok ya dipakai dok ya. Berikutnya dok, ada pertanyaan lagi dok. Dok, saya waktu didiagnosis pengapuran tulang itu memakai ronsen lutut. Tetapi teman saya dikatakan pengapuran tulang itu dengan menggunakan USG. Sebenarnya dok yang lebih tepat yang mana dok? Menggunakan ronsen atau menggunakan USG dok? Saya rasa ronsen lebih baik ya. USG ya mungkin oleh orang yang ahli bisa digunakan, tapi ya sebaiknya kita menggunakan ronsen. Kalau dengan ronsen hasilnya tidak terlalu bagus, ya kita melakukan MRI. Jadi lebih tepat menggunakannya dengan ronsen ya dok ya. Berikutnya dok, dari Ibu Lisia Grisida, beliau menanyakan dok, seberapa lama obat anti rematik boleh dikonsumsi dan kapan baiknya dirujuk ke dokter rehab medik dok? Sebetulnya sedini mungkin harusnya dirujuk ke dokter rehabilitasi medik supaya tidak terlanjur pahanya menjadi mengecil, otot-ototnya, demikian juga betisnya juga menjadi jelek ya, karena itu akan memperberat pengapuran sendiri. Jadi sedini mungkin sudah dirujuk ke rehab medik ya dok ya? Ya. Jadi dari awal. Sehingga kebutuhan obat juga tidak terlalu banyak. Karena sama penting dok ya, antara obat dengan terapi fisioterapi ini sama pentingnya dok ya. Berikutnya dari Bapak Sarwoko Utomo, beliau menanyakan ini dok, predileksi rheumatoid arthritis, lalu kemudian arthritis gout, apakah sama dengan OA dok? Jadi tempat terjadi tulangnya dok, kelayanannya dok? Beda ya, kalau tadi OA terutama pada sendi penopang berat badan, kecuali pada sendi tangan ya, itu juga bisa kena. Tapi kalau RA itu biasanya terjadi pada sendi-sendi kecil, terutama sendi-sendi tangan. Sendi tangan itu terutama akan mengenai pergelangan tangan. Nah, beda antara OA dengan RA. Pada RA, sendi tangan yang terkena itu adalah sendi yang sendi yang ini nggak nyala ya, dilepasin. Video belum ya? Belum video. Sebetulnya pada sendi yang pangkal sendi tangan, kemudian pada pada pergelangan tangan. Sementara tadi kalau pada OA itu justru pada ujung-ujung tangan. Kemudian kalau asam urat, predileksi utamanya adalah pada pangkal jempol kaki, kemudian pergelangan kaki, dan kalau berat bisa sampai ke lutut. Itu perbedaannya dok ya, predileksinya ya dok ya. Berikutnya dok, pertanyaan dari Bapak Randy Daci. Beliau menanyakan mengenai RA dok. Kelamaan, apakah terlalu lama mengkonsumsi steroid dan hidroksikloroquine berbahaya dok? Kalau steroid selama dosisnya kita atur sebetulnya relatif aman ya. Kloroquine, tadi apa kloroquine satu lagi? Hidroksikloroquine dok. Hidroksikloroquine sebetulnya relatif aman selama tidak ada efek samping di mata maupun di jantung. Ya dok, jadi harus secara serialin dok ya, dievaluasi lagi karena menggunakan hidroksikloroquine apakah ada efek samping ke mata dok ya. Jadi periksa ke dokter mata bisa 6 bulan sekali dok ya, atau setahun sekali ya dok. Kemudian dok, beliau menanyakan lagi dok, apakah ada kaitan antara RA, rheumatoid arthritis dengan penyakit gout? Soalnya beliau ini menderita
rheumatoid arthritis dan sering sekali dicek asam uratnya tinggi, Dok. Jadi apakah ada kaitan, Dok, antara sebetulnya tidak ada kaitan ya. Mungkin RA-nya terpisah dengan gout. Goutnya tidak manifest biasanya itu. Hanya asam uratnya aja yang tinggi. Jadi ini ya, asam urat tinggi tapi tidak menjadi peradangan sendi gitu, Dok, ya, untuk asam uratnya, Dok, ya. Dua-duanya harus diobatin. Dua-duanya harus diobatin. Berikutnya pertanyaan, Dok, kan salah satu pilihan terapi untuk pengapuran sendi ini kan terutama yang berat itu pilihannya bedah, Dok. Namun kenapa banyaknya, Dok, ya, banyak yang tidak mau menjalani, Dok, ya? Apakah memang angka keberhasilannya tidak terlalu baik ya, Dok? Orangnya takut kali. Takut ya, Dok? Orang kalau ditawari untuk tindakan bedah, walaupun sebetulnya itu udah indikasi ya, ujung-ujungnya selalu menolak. Oke, Dok. Berikutnya, Dok, ada pertanyaan dari Bapak Erwin Tinambunan. Beliau menanyakan, Dok, bagaimana dengan pemberian painkiller pada pasien OA dengan penurunan fungsi ginjal? Sampai nilai kreatinin berapa, kita harus merujuk ke reumatolog atau nefrolog, dan pilihan terbaik painkillernya apa, Dok, pada gangguan ginjal, Dok? Kalau sudah ada gangguan ginjal sih sebaiknya tidak memberikan painkiller ya. Karena kita tidak mau kelainan ginjalnya akan bertambah jelek. Nah, biasanya terpaksa kita memberikan steroid kalau pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Kalau pemberian NSAID, Dok, itu tidak boleh, Dok, ya? Sebenarnya tidak. Tapi kalau pemberian ini, Dok, seperti paracetamol atau boleh. Opioid yang seperti tramadol gitu boleh, Dok, ya? Boleh. Jadi untuk yang khusus yang NSAID ya, Dok, ya? Berikutnya, Dok, dari Bapak Galih Alkarana. Beliau menanyakan, apakah susu bisa menunjang untuk perbaikan pengapuran sendi pada lansia, Dok? Kalau bisa, berapa kali kita harus mengkonsumsi susu, Dok? Ini mungkin agak Dok, ya, agak dikaburkan dengan pengapuran dengan pengeroposan kali, Dok, ya? Beda ya. Benar, ya. Susu lebih bagus untuk pengapuran, untuk pengeroposan, tidak untuk pengapuran. Kalau untuk pengapuran tidak ada makanan yang berhubungan langsung dengan Dok, menyambung dengan pertanyaan barusan, Dok, yang Pak Gali tadi itu, ada Bapak Faisal menanyakan, apa sih, Dok, perbedaan mendasar antara pengapuran sendi dengan pengeroposan sendi, Dok? Kalau pengapuran sendi itu kelainannya pada tulang rawan. Kalau pengeroposan itu kelainannya pada tulang. Jadi tulangnya menipis sehingga mudah patah. Ya, kalau pengapuran sendi kan tidak berhubungan dengan tulang. Jadi yang satu kelainannya lebih ke arah sendinya ya, Dok, ya? Ya. Sendinya, sedangkan kalau ya itu pengapuran, kalau yang pengeroposan lebih ke arah tingkat kepadatannya, Dok, ya? Tingkat kepadatan tulangnya ya, Dok, ya? Jadi dua hal yang berbeda ya, Pak Galih, ya, antara duanya. Jadi yang lebih tepat untuk minum susu ya, mungkin susu yang mengandung kalsium, Dok, ya? Kita tahu beberapa merek susu yang mengandung itu lebih tepat untuk kasus pengeroposan tulang. Berikutnya dari Bapak Johannes, Dok, beliau menanyakan, jika pada wanita usia 23 tahun sudah didiagnosis mengalami gout arthritis sejak umur 12 tahun, asam uratnya selalu di atas 9. Saat ini menderita banyak benjolan asam urat di jari tangan dan kaki, pergelangan tangan, bahkan di jari banyak yang sudah berwarna putih. Sudah minum colchicine 1 mg, lalu dilanjut 0,5 mg, dan juga methylprednisolone 8 mg 3 kali sehari ketika ada serangan. Namun tetap nyeri sampai hari kedua, semakin nyeri benjolan. Bagaimana, Dok, solusinya, Dok? Jika sudah minum colchicine yang 2 tablet sekaligus, lanjut, kemudian pakai metil juga, Dok. Ini pada kasus yang terjadi serangan berulang, Dok, tapi tetap tidak terkontrol. Umur berapa mulainya? Dari umur 12, Dok. Saat ini umur 23 tahun. Jadi sering serangan berulang. Itu ada kelainan genetik ya biasanya. Untuk penanganan nyeri seperti apa, Dok? Kalau seperti itu, Dok? Kita nggak boleh tanggung-tanggung sebetulnya ngobatin pasien seperti ini.
Kadang-kadang kita kombinasikan kolkisin dan steroid dalam dosis yang agak tinggi. Saya rasa lebih baik berobat aja lah ke dokter rematik. Segera ke dok ya, ketemu dokter rematik dok ya, supaya diberikan terapi yang lebih agresif, supaya nyerinya lebih terkontrol. Berikutnya dok, dari Bapak Randy, beliau menanyakan, orang tua saya menderita OA dok, dan sudah diinjeksi beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir dari dokter spesialis ortopedi, tetapi lututnya masih sakit terus-menerus. Sebenarnya waktu untuk injeksi itu dok berapa kali dalam sebulan dan bisa berapa lama dok? Biasanya injeksi itu dilakukan 3 bulan sekali. Kemudian dalam waktu 1 tahun tidak boleh lebih dari 3 kali. Ini untuk dok ya, untuk yang obat yang injeksinya steroid ya dok ya? Ya. Kalau yang itu, kalau untuk yang ini dok, yang orang menyebutnya pelumas sendi dok? Pelumas sendi sebetulnya agak lebih bebas ya. Mau disuntik tiap bulan juga boleh. Tapi masa mau disuntik terus? Mungkin udah waktunya ganti sendi itu. Jadi pilihan berikutnya dok ya, kalau memang udah cukup berat dan refraktor, berarti pilihannya opsinya operasi dok ya? Operasi total knee replacement. Berikutnya dok, ada pertanyaan dari Bapak Johannes lagi. Beliau menanyakan, dok, saya pernah ditawarin suntik pelumas sendi. Katanya ada 2 macam, yang 1 kali suntik dan yang 5 kali suntik. Kalau di total harganya sama. Yang lebih aman yang mana dok ya? Selama tidak ada alergi sih sama aja keamanannya. Sama saja dok ya, baik yang sekali, yang tingkat kepadatannya lebih tinggi dibandingkan sama yang 5 kali. Kalau yang ada alergi tentu kalau diberikan yang sekali akan lebih, tapi sama aja sebetulnya sih. Sebaiknya sih tidak ada yang alergi ya kalau mau suntik sendi. Jadi yang mana aja bisa ya dok ya? Antara yang 1 kali dengan yang 5 kali. Berikutnya dok, dari Bapak Ginting menanyakan, dok, kenapa namanya pengapuran sendi? Apakah memang ada hubungannya dengan zat kapur? Lalu apakah ada hubungannya dengan ini dok, dengan minum kalsium? Enggak sih, enggak ada hubungannya. Ini sebetulnya mitos saja ya, sama dengan minuman aqua. Walaupun mereknya macam-macam, tetap aja dibilang aqua. Jadi sebetulnya nggak ada hubungannya dengan apa namanya, dengan pengapuran atau dengan kapur gitu. Jadi lebih ke arah karena penamaan di masyarakat saja dok ya? Penamaan di masyarakat membahasakan untuk yang pengapuran sendinya. Dok, pertanyaan berikut lagi itu dari Bapak Ginting dok. Beliau menanyakan olahraga apa sih yang paling bagus untuk kasus pengapuran sendi, terutama kalau terjadinya di lutut atau panggul dok? Yang penting tidak membebani sendi yang sakit. Jadi kalau contohnya kalau misalnya kena di sendi lutut, ya yang bagus adalah jalan masih bagus selama tidak sakit, kemudian apa namanya berenang dan sepeda statis. Yang paling sering dok ya, yang paling disarankan dok ya. Jadi intinya yang tidak melakukan pembebanan sendi. Jadi seperti kalau pengapuran sendi lutut, sebaiknya berlari, jangan dok ya, jogging ya dok. Kalau nggak sakit sih nggak apa-apa, tapi kalau sakit ya jangan. Kalau sakit jangan ya dok ya. Dok, berikutnya dari Bapak Adi dok menanyakan, jika sudah terjadi deformitas tulang seperti yang tadi ditampilkan di slide dok, bagaimana efek kedepannya terutama dalam hal segi estetika? Apakah memang dapat menimbulkan kecacatan menetap atau bagaimana dok? Cacatnya jelas menetap, ya malah mungkin tambah berat bisa dicoba ke spesialis ortopedi, mungkin bisa dilakukan modifikasi atau apa gitu. Jadi jika secara estetika sangat mengganggu ya dok ya, bisa dikonsultasikan ke bedah ortopedi dok ya, apakah ada terapi pilihan bedah atau tidak. Mungkin demikian tadi, sedemikian banyak pertanyaan dari para peserta webinar kali ini dok. Saya sebagai moderator berusaha merangkum bahwa penyakit osteoartritis atau penyakit pengapuran sendi ini merupakan penyakit yang
sangat banyak kita temukan dalam praktek sehari-hari, baik itu ditemukan oleh dokter umum, dokter spesialis, ortopedi, dan sebagainya. Dan penyakit ini secara epidemiologi merupakan penyakit radang sendi yang paling sering dijumpai, dengan modalitas terapi yang juga sangat beragam, baik itu dari dalam hal obat-obatan maupun pilihan terapi non-farmakologis, baik itu terapi fisik, fisioterapi, dan sebagainya, dan juga pilihan terapi bedah. Dan kita harus hati-hati ketika menggunakan berbagai modalitas terapi tersebut, apalagi terkait dengan pilihan pengobatan ya, karena memang pengobatan obat-obat rematik, obat pengapuran sendi ini bisa menimbulkan efek samping kalau dikonsumsi secara jangka panjang. Oleh karena itu disarankan untuk tetap berkonsultasi ke dokter yang menangani ya, ke dokter baik itu dokter umum, ahli penyakit dalam, dan ahli rematik. Dan juga tentunya butuh tata laksana lebih lanjut, baik itu nantinya pilihan terapinya bisa berupa terapi fisik maupun terapi pembedahan. Mungkin dari kami sekian webinar kali ini mengenai pengapuran sendi. Ini merupakan kerjasama antara IKTEK RSCM FKUI dengan Divisi Rheumatologi Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Webinar berikutnya jam 1 siang ini dengan topik stem cell pada tulang yang akan dilaksanakan oleh Divisi Ortopedi dan Traumatologi FKUI RSCM. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, dan untuk lebih lanjut jika ada yang masih kurang jelas dapat mengikuti Instagram kami di Rematik Autoimun yang dikelola oleh Rheumatologi FKUI RSCM dan juga Rheumatologi seluruh Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.